Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channel saya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan konten kali ini saya mau menjelaskan apa teman-teman ya? Menjelaskan. Ini mungkin terkait banyak komenan dari para netizen yang seolah-olah dia merasa tingkat pendidikannya lebih tinggi dari tingkat pendidikannya lebih dari seorang ojol, taruhlah calon sarjana atau sarjana, apalagi dia bergelut di bidang IT atau pemrograman. Nah, dia menganggap begini teman-teman, kurang lebih komenannya seperti ini. Dia itu heran sejak Gojek atau Grab itu terus ada youtuber yang muncul, terus seolah-olah mengulas sistem Gojek atau Grab ini, seolah-olah dia mengerti tentang inti sistemnya Gojek gitu teman-teman, kurang lebih bahasanya gitu. Bahkan yang lebih mirisnya lagi, mereka malakin nih, bahasanya malakin teman-teman ya, minta-minta dengan berlangganan, terus ibaratnya ini yang komen ini kayak gitu ya, menjudge atau menghakimi yang meminta-minta dan berlangganan itu seolah-olah minta maksa gitu teman-teman ya. Tapi dia komennya di nggak tepat sasaran teman-teman ya. Harusnya komennya bukan di channel saya. Kalau nggak di channel saya sih masa bodoh kalau saya ya, karena dia udah komen di channel saya harus tanggepin. Nah, di sana di kolom komentar itu saya nanggepin ya, kasihan ya, dia bilang kasihan, malakin ya, bayar harus untuk membagikan pengalamannya aja harus dipalakin, harus bayar gitu teman-temannya. Nah, karena komennya di channel saya harus nanggepin dong. Di kolom komentar sebenarnya udah saya tanggepin, cuman di sini saya mau kasih tanggapan yang lebih spesifik dan lebih lengkap gitu. Nah, pertama yang perlu saya tanggepin, kita bukannya kayak apa ya, mau sok tahu ya mau sok tahu tentang atau bahkan tahu tentang sistem inti Gojek teman-teman ya. Sistem inti Gojek apa? Yang disebut sistem inti Gojek itu apa? Coba jelasin. Kalian abang yang komen itu mungkin lebih tahu ya kan. Kalau saya jujur aja, yang saya tanggap ini sistem inti Gojek yaitu yang video yang atau konten yang pernah saya jelasin. Sistem inti Gojek yaitu sistemnya prioritas. Sistem ini ya, sistem Go partnernya atau aplikasi drivernya ya, itu hanya sebatas menerjemahkan, bukannya so tahu tentang secara bahasa pemrograman, secara akademisnya, bukan. Saya itu nggak pernah kuliah bang, nggak pernah kuliah di bidang itu. Kalaupun pernah kuliah, saya bukan di bidang itu ya. Jadi kalau yang abang bilang saya ini atau konten kreator yang abang sebut saya nggak tahu siapa, tapi abang udah terlanjur komen di kolom komentar channel saya, jadi saya harus nanggepin ini, karena nanti malah jadi ujaran kebencian, ujaran yang salah kaprah gitu teman ya abang-abang ya. Jadi yang menurut abang bilang seolah-olah sok tahu atau seolah-olah mengerti tentang sistem inti Gojek itu, abang maksudnya kemana? Mungkin yang abang maksud saya ini belum tentu nggak paham secara akademis, begitu bukan ya? Kalau saya menjelaskan tutorial tentang tips dan trik mengolah akun Gojek itu bukan berdasarkan secara akademis bang, bukan secara bahasa akademis ya, ingat, bukan secara bahasa akademis yang mungkin abang pelajari sebagai calon mahasiswa IT atau mahasiswa teknik komputer jaringan dan segala macam yang terkait dengan pemrograman atau coding. Ya alhamdulillah saya punya basicnya, ibaratnya ya, cuman belum nggak sampai ke tahap perkuliahan.
hanya sebatas SMK-nya aja gitu. Jadi yang abang maksud saya paham atau enggak, sok tahu atau enggak tentang sistem Gojek ini, saya hanya sebatas menganalisa bang, menganalisa atau coba menerjemahkan dengan bahasa yang lebih sederhana bang, dengan bahasa yang lebih sederhana, terus saya kumpulin, saya rangkai dengan kata-kata dan berdasarkan fakta-fakta di lapangan, berdasarkan apa yang saya terapkan, berdasarkan apa yang saya buktikan bang. Terus kalau abang mau menyangka lagi, abang ini cuma teori aja, prakteknya buktiin dong, silakan dicek bang. Saya ada live on beat atau praktek langsungnya, video konten praktek lanjutnya yang ada judulnya vlog on beat atau live on beat, itu silakan abang lihat. Itu prakteknya ya, saya contohin prakteknya. Dan teorinya abang boleh cocokin, kira-kira masuk logika apa enggak antara teori saya dengan prakteknya. Prakteknya berhasil nggak? Teorinya seperti apa sih? Prakteknya berhasil nggak gitu? Jadi kalau abang emang orang yang berpendidikan, lebih luas keilmuannya atau bahkan di bidangnya, harusnya abang abang ini malah seolah-olah merendahkan diri abang sendiri ya. Kita ini sebagai konten kreator ya, jujur aja saya belum pernah menerima yang namanya bayaran dari YouTube ya. Apa yang teman-teman lihat di konten saya, terus apa yang YouTube terima dari keuntungan mereka menonton konten saya belum pernah dapat uang sepeser pun, serupiah pun dari YouTube itu yang harus dibebanin. Dan bahkan abang ini bilang daripada bayar ke orang yang belum tentu ahli di bidangnya, lebih baik bayar ke Gojek. Ini pernyataan yang kayaknya agak lain. Kok bisa terbesit lebih baik bayar ke Gojek? Maksudnya apa? Lebih baik bayar ke Gojek, nyogok begitu maksudnya, nyogok gitu. Terus abang bilang kan di sistem Gojek, di Gojek pun sudah menjelaskan atau merilis cara-cara trik gacor di dalam aplikasi. Betul, itu kisi-kisinya. Nah, apakah mungkin semua orang bisa paham dengan bahasa yang hanya seemprit itu? Seemprit ya, itu hanya beberapa paragraf aja. Hanya beberapa paragraf atau mungkin hanya 2 halaman lah, segitulah. Nggak semua orang bisa paham bang dengan maksud abang tuh yang ada tip dan trik gacor di aplikasi GoPartner itu sendiri. Nah, dengan konten saya yang panjang lebar begini aja, saya masih dibilang terlalu muter-muter, terlalu banyak teori aja, mereka masih bingung, apalagi hanya sekedar teks teori yang ada di dalam aplikasi GoPartner. Abang bayangin sendiri, saya yang ngomong panjang lebar dibilang muter-muter nggak nemu poinnya, apalagi yang cuman dalam aplikasi GoPartner itu sendiri bang. Jadi begini bang, jadi pada intinya abang ini respect aja lah gitu, respect gitu. Ini orang atau siapapun lah yang memberikan ilmu pengalamannya di bidang dunia perojolan ini, khususnya Gojek, respect aja, dihargain aja. Kalaupun ada keburukannya dibuang gitu. Kalau ada kebaikan itu alhamdulillah. Secara langsung para konten kreator atau youtuber yang coba membedah atau mengulas tentang sistem Gojek ini atau sistem Grab dan aplikasi ojol lainnya, itu mereka udah punya niat yang mulia ya. Bukannya saya mau ria atau apa ya, atau mau dianggap orang yang mulia atau orang yang berjasa untuk para pencari ilmu tentang mengolah akun Gojek ya, bukan ya. Jadi abang harusnya bersyukur ada orang-orang yang rela, orang-orang atau konten kreator youtuber yang rela mau berbagi pengalamannya. Untuk masalah berlangganan atau bayar itu ya masing-masing lah. Itu kan ada itu kan sebagai salah satu fitur yang diberikan oleh YouTube ya, untuk mendapatkan penghasilan tambahan gitu teman-teman. Tuh buat abang yang itu. Dan hanya sekedar bayar 33.000 aja. Abang tahu nggak? Mereka bayar 33.000. Saya dapatnya berapa?
itu pasti dipotong pajak. Abang nggak tahu atau bahkan tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu. Pasti tahu lah yang kita terima bersih berapa, 33.000 sama potongan. Abang tahu 1 bulan sehari berapa? Kalau buat saya atau konten kreator YouTuber yang mengaktifkan fitur langganan itu, sehari 1.000, 30 hari bayangin, misalkan 33.000 dibagi 1 bulan, itu nggak seberapa bang dengan ilmu-ilmu atau bakal yang kita kasih ke mereka yang mau berlangganan gitu bang ya. Atau bahkan mungkin maksud abang cuman berbagi ilmu aja harus bayar, harus berlangganan, itu nggak dipaksa bang, itu atas kemauan kesadaran atau keinginan orang itu tersebut, dia mau maju apa enggak atau mau berkembang apa enggak, itu sebagai tolak ukur itu dulu ya. Kalau cuma sekedar nonton begitu, kurang interaksinya, kurang dapet bang chemistry-nya antara si pemberi mentransfer ilmunya ke si pemberi yang ini yang kita bakal kasih arahan sama yang ngasih, itu interaksinya kurang bang. Karena apa? Karena saya sendiri kalau di YouTube itu ngebales komentar agak kesulitan untuk menjelaskannya secara rinci, secara detail, secara spesifik kalau bukan dari fitur WhatsApp. Ya kali saya naruh fitur WhatsApp terus gratisan gitu, kan nggak mungkin bang. Itu hanya sebatas pancingan bang. Pancingan apa? Pancingan untuk bagi mereka yang betul-betul serius ingin menimba ilmu, menambah wawasannya tentang mengolah akun Gojek bang gitu. Jadi hanya sebatas menguji keseriusan tersebut ya, bukan mau malakin. Gimana ceritanya malakin? Kalau malakin maksa bang, kalian harus bayar ini, kalau nggak bisa nonton konten ini gitu. Itu beda cerita bang. Abang lihat konten saya, kalau karena abang udah terlanjur komentar di channel saya, abang lihat sendiri konten saya mana ada yang dikunci. Coba lihat, nggak ada. Itu yang dikunci itu hanya untuk fitur melihat. Kalau abang bilang kayak gitu, seolah-olah sok tahu, seolah-olah menganalisa sistem Gojek, itu seolah-olah abang kayak merendahkan diri abang sendiri gitu. Ini orang kok ada yang ngasih manfaat untuk para pejuang rupiah, untuk menafkahi keluarga, anak istrinya, kok dijulitin gitu, dibuat kayak itu, mau dirusak karakternya begitu, mau merusak karya orang, mau menghambat semangat, tekad berbagi ilmu kepada orang banyak, itu maksudnya tujuan abang seperti itu. Atau mau sok-sokan gitu. Terus ada satu lagi yang ngaku-ngaku dia lagi skripsi, cuman dia bilang dia skripsinya lagi mau buat aplikasi booking ya. Terus dia bilang saya cuman mau bilang sok tahu gitu. Dia bilang begitu. Buat para YouTuber yang seolah-olah sok tahu ini, yang semacam apa sok tahunya gitu, lebih baik seperti itu, bisa memberikan pengalamannya secara luas gitu, daripada coba buktilah abang yang ngakunya orang skripsian IT, calon sarjana IT, boleh lah, jangan pelit lah sama ilmu lah. Kan abang tahu nih harusnya, ya kan, harusnya lebih tahu dong. Sarjana IT, calon sarjana IT ya, itu pun kalau berhasil buat aplikasi booking. Dan yang ngaku-ngaku alhamdulillah ngojek juga ternyata ngojek juga sebagai sampingan. Sehari bisa sekalinya ngojek 200.000 dari jam 4 sampai jam 9 malam, 200.000. Nah itu bagus dong. Abang bikin dong tutorial konten, kasih dong ke teman-teman gratis, secara gratis. Atau perlu bikin nomor WA-nya dititipin tuh, dipasang tuh bang. Abang calon sarjana IT ini pasang di YouTube-nya tuh, di kontennya pasang nih, ini nomor telepon saya, silakan konsultasi dengan saya gratis tanpa dipungut biaya pun. Begitu baru bang, bagus bang. Itu saya acungin jempol. Bikinlah, coba abang bikin dong konten seperti saya begini. Jangan cuman bilang kita ini atau saya dibilang sok tahu gitu, tapi
abang sendiri kalau belum bisa melakukan hal yang sama seperti saya, itu respect aja lah, ambil positifnya aja lah gitu. Kalau emang abang pengen jadi sok tahu atau pengen diakui lebih hebat, yang abang sendiri bilang abang ini calon sarjana IT, itu harusnya abang lebih tahu di bidangnya, karena abang tahu kan IT. Abang kan calon sarjana IT, harusnya jauh lebih tahu dong dari saya yang hanya sekedar lulusan SMK gitu. Bikinlah, cobalah, saya mau tahu, nanti dikirim aja, dikirim linknya kalau udah bikin. Saya tunggu bang ya, abang calon sarjana IT, kontennya untuk para pejuang-pejuang rupiah lainnya. Nanti saya acungin jempol kalau udah bisa bikin konten, terus melampirkan nomor telepon di kontennya, terus mau menerima konsultasi secara pribadi lewat WhatsApp. Abang arahin teman-teman kita, para pejuang rupiah, arahin ya. Ya mudah-mudahan terwujud ya bang ya. Yang saya minta begini, silakan abang buat kontennya ya, mudah-mudahan terwujud ya bang ya. Terima kasih bang ya, calon sarjana IT. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu abang, karena abang kan jauh lebih tinggi pendidikannya. Silahkan bang dibuat kontennya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.